Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Ibu untuk belajar matematika hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi matematika tentang limas. Nah, sudah siap ya? Silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya dan catat poin-poin penting dari materi yang Ibu sampaikan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke materi, perhatikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Jadi, setelah pembelajaran nanti diharapkan anak-anak dapat menentukan unsur-unsur limas dengan benar, kemudian menentukan luas permukaan dan volume limas dengan benar, dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume limas dengan benar. Ya. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama ada gambar atap suatu bangunan. Kemudian gambar yang kedua ini ada gambar piramida yang biasanya ditemukan di negara Mesir. Kedua bangunan ini bentuknya menyerupai limas. Setelah kalian amati, tadi ada dua gambar bangunan yang bentuknya limas. Sekarang Ibu tanya nih, apa itu limas? Jadi, limas itu merupakan bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh bidang alas berbentuk segi N dan N buah bidang tegak yang berbentuk segitiga. Limas itu ada bermacam-macam, dikelompokkan berdasarkan bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan dengan limas segitiga. Jika alasnya berbentuk segi empat, dinamakan limas segi empat. Begitupun kalau alasnya berbentuk segi lima, maka disebut limas segi lima. Kalau alasnya berbentuk segi enam, maka disebut limas segi enam. Dan seterusnya. Sekarang kita akan coba pelajari mengenai unsur-unsur limas. Di sini ada limas segi 4 TABCD. Nah, unsur yang akan kita pelajari yang pertama adalah bidang sisi. Pada limas, sisinya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sisi alas dan yang kedua sisi tegak. Untuk sisi alas itu yang berada di bagian bawah limas. Nah, pada gambar ini yang merupakan sisi alas adalah bidang yang Ibu beri tanda warna ungu. Nah, ini merupakan sisi alas. Kemudian untuk sisi tegak itu yang berdiri ke atas membentuk segitiga. Pada gambar ini yang merupakan sisi tegak yaitu bidang TAB, TBC, TCD, dan TAD. Ini salah satunya Ibu arsir yang diberi warna biru. Kemudian, untuk mengetahui banyak sisi yang dimiliki oleh suatu limas, ada ketentuan bahwa limas segi N memiliki N tambah 1 buah sisi. Jadi, untuk limas segitiga itu memiliki 3 tambah 1, yaitu memiliki 4 buah sisi. Sedangkan untuk limas segi 4, maka dia memiliki 4 tambah 1, yaitu 5 buah sisi. Unsur limas berikutnya yaitu titik sudut. Pada limas TABCD berikut, titik sudutnya terlihat ya, titik A, B, C, D, dan T. Titik T ini biasanya disebut dengan titik puncak limas. Nah, untuk limas segi N memiliki N tambah 1 buah titik sudut. Jadi, untuk limas segitiga memiliki 3 tambah 1 sama dengan 4 buah titik sudut. Sedangkan untuk limas segi 4 memiliki 4 tambah 1 sama dengan 5 buah titik sudut. Berikutnya yaitu rusuk. Nah, rusuk pada limas kita perhatikan ada TC, TB, TD, dan TA. Ini merupakan rusuk tegak, sedangkan AB, BC, CD, dan AD ini merupakan
rusuk alas. Ini untuk membedakan nama keduanya ya. Kemudian 5 segi N memiliki 2N buah rusuk. Jadi untuk 5 segitiga memiliki 2 kali 3 sama dengan 6 buah rusuk. Sedangkan untuk 5 segi 4 memiliki 2 kali 4 sama dengan 8 buah rusuk. Unsur limas berikutnya yaitu tinggi limas. Tinggi limas merupakan jarak terpendek antara titik puncak limas dengan bidang alas. Di sini titik puncak limasnya yaitu titik T. Kalau kita tarik garis ke bawah, tegak lurus dengan bidang alas, kita peroleh TO. Dan TO ini yang kita sebut dengan tinggi limas. Sekarang perhatikan gambar limas segi 4 berikut. Nah, kalau limas segi 4 ini dibongkar, maka salah satunya akan terbentuk gambar seperti ini. Nah, gambar yang seperti ini disebut dengan jaring-jaring limas segi 4. Begitupun dengan limas segi 5. Jika limas segi 5 ini dibongkar, maka akan terbentuk jaring-jaring limas segi 5. Berikutnya mengenai luas permukaan dan volume limas. Luas permukaan limas dapat kita tentukan dengan menjumlahkan luas alas dan jumlah luas lurus sisi tegak. Luas alas gunakan rumus sesuai dengan alas dari limas tersebut. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka luas alas gunakanlah rumus luas segitiga. Jika alasnya berbentuk persegi, maka untuk menghitung luas alasnya gunakanlah rumus luas persegi. Kemudian untuk sisi tegak, karena sisi tegaknya berbentuk segitiga, maka luas sisi tegaknya ditentukan dengan menggunakan rumus luas segitiga. Kemudian untuk volume limas dapat diperoleh dari sepertiga luas alas dikali tinggi limas. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui sebuah limas seperti gambar di bawah ini. Jika alasnya berbentuk persegi, maka tentukan luas permukaannya. Nah, kita coba selesaikan. Pertama, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita hitung dulu panjang PQ. PQ dapat kita peroleh dari akar TQ kuadrat dikurangi TP kuadrat. Perhatikan segitiga TPQ yang ada pada limas TABCD ini ya. Kemudian TQ kita ganti dengan 10 dan TP kita ganti dengan 8. Jadi PQ sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Jadi PQ sama dengan akar 100 dikurangi 64, yaitu akar 36 sama dengan 6. Kemudian panjang sisi persegi kita simbolkan dengan S. Panjangnya sama dengan AB, yaitu 2 kali PQ. Yaitu 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian luas permukaan limas, kita gunakan rumus luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Nah, luas alasnya, karena alasnya berbentuk persegi, jadi kita gunakan rumus luas persegi yaitu S kuadrat. Kemudian sisi tegaknya berbentuk segitiga, rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Jadi rumus luas permukaannya S kuadrat ditambah 4 kali setengah dikali A dikali T. T di sini yang dimaksud adalah tinggi segitiga ya, bukan tinggi limas. Kita tinggal substitusikan angka-angkanya. S-nya kita ganti dengan 12, kemudian A-nya kita ganti dengan 12 dan T-nya kita ganti dengan 10. Jadi kita peroleh 12 kuadrat ditambah 4 dikali setengah dikali 12 kali 10 sama dengan 144 ditambah 240, yaitu 384. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 384 cm persegi. Contoh soal selanjutnya. Diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang kedua sisinya
9 cm dan 12 cm. Jika tinggi limas 45 cm, maka tentukan volume limas tersebut. Kita coba selesaikan soal ini ya. Volume limas dapat kita peroleh dengan rumus sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Sama dengan sepertiga dikali A kali T dibagi 2. Nah, ini rumus luas alasnya kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Untuk T yang ini, yang dimaksud adalah tinggi segitiga ya. Kemudian dikalikan dengan tinggi limas. Nah, jadi sepertiga dikali A-nya kita ganti dengan 9, T-nya kita ganti dengan 12. Kemudian dibagi 2, baru dikali dengan 45. Jadi sama dengan 18 dikali 45. Hasilnya sama dengan 810. Jadi volume limas tersebut adalah 810 cm3. Contoh soal berikutnya. Diberikan sebuah limas dengan alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 cm dan 12 cm sebagai berikut. Jika diketahui volume limas adalah 1728 cm3, tentukan tinggi limas. Kita cari terlebih dahulu luas alas limas. Karena di sini alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alas limas kita gunakan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjang persegi panjangnya 24 dan lebarnya adalah 12. Jadi 24 kali 12 sama dengan 288. Kemudian volume limas kita hitung dengan menggunakan rumus volume limas, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi limas sama dengan 1728. Ini volume limasnya sudah diketahui dari soal. Kemudian luas alasnya kita tadi sudah memperolehnya, yaitu 288. Jadi 1728 sama dengan sepertiga kali 288 dikali T. Kemudian kita peroleh 1728 sama dengan 96T. 96-nya ini diperoleh dari sepertiga dikali 288. Kemudian T bisa kita peroleh dari 1728 dibagi 96 sama dengan 18. Jadi tinggi limas adalah 18 cm. Contoh soal selanjutnya. Atap suatu bangunan berbentuk limas segi 4 beraturan dengan panjang rusuk alas 8 meter dan tinggi limas 3 meter akan ditutupi dengan genteng yang berukuran 40 cm x 20 cm. Tentukan banyak genteng yang diperlukan untuk menutupi atap bangunan tersebut. Nah, kita selesaikan dulu. Sebelumnya kita buat sketsa dari permasalahan ini dulu ya. Nah, kurang lebih sketsanya seperti ini. Limas TABCD dengan tinggi limasnya 3 meter, kemudian rusuk alasnya 8 meter. Alas segitiganya kita simbolkan dengan A, yaitu panjangnya sama dengan BC atau sama dengan AB ya, yaitu 8. Kemudian tinggi segitiganya kita simbolkan dengan T, yaitu TE dapat kita peroleh dengan menggunakan teorema Pythagoras. TE sama dengan akar TO kuadrat ditambah OE kuadrat. Nah, TO panjangnya 3, kemudian OE panjangnya adalah 4. Kenapa? Karena OE itu panjangnya setengah kalinya AB, jadi setengah kali 8 yaitu 4. Setelah itu kita hitung 3 kuadrat 9, kemudian 4 kuadrat 16. Jadi TS sama dengan akar 9 ditambah 16, yaitu akar 25, yaitu 5. Nah, tadi sebelumnya sudah kita peroleh alas segitiganya 8 dan tinggi segitiganya 5. Luas permukaan atap itu berarti kan sama saja kita menghitung luas 4 sisi tegak limas ya. Dan sisi tegak limas itu bentuknya segitiga. Jadi kita cari luas 4 segitiga. Luas segitiga rumusnya adalah setengah alas dikali tinggi. Berarti 4 kali setengah dikali A dikali T. Dimana tadi A-nya 8 dan
T-nya 5, jadi 4 kali setengah kali 8 dikali 5. Hasilnya adalah 80. Nah, luas permukaan atapnya 80 meter persegi. Kita konversikan menjadi cm persegi ya, jadi harus dikalikan dengan 10.000. Jadi, luas permukaan atapnya 800.000 cm persegi. Kemudian, ukuran gentengnya 40 cm dikali 20 cm, yaitu 800 cm persegi. Untuk menentukan banyak genteng yang dibutuhkan, dapat kita peroleh dengan membagi luas permukaan atap dengan ukuran genteng. Jadi luas permukaan atapnya tadi 800.000 dibagi dengan 800, jadi 1000. Kalau begitu, untuk menutupi atap bangunan tersebut dibutuhkan 1000 buah genteng.